Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang kuasa direktur di Samarinda dijadikan tersangka perkara korupsi di perusahaan umum daerah atau Perusda senilai 21,2 miliar rupiah. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, Balikpapan juga mengalami kelangkaan gas melon. Pemeriksaan kesehatan gratis yang akan diterapkan di Kalimantan Timur disimulasikan. Dikawal oleh petugas khusus Kejaksaan Tinggi Kaltim dan polisi, NJ tersangka perkara dugaan korupsi di perusahaan umum daerah atau Perusda digiring menuju ke mobil tahanan. NJ digiring oleh petugas karena akan dititipkan ke lapas kelas 2A Samarinda. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Tony Yuswanto menyatakan, tim NJ ini sebelumnya menjabat sebagai kuasa direktur PT ALG. Ia ditahan karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di perusahaan daerah pertambangan bara Kaltim periode 2017-2020. Dari ulahnya tersebut, negara mengalami kerugian hingga 21,2 miliar rupiah. Tim penyidik dari tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah menetapkan seorang tersangka atas nama NJ berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 02 Prin 02 garing O.4 garing FD.1/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan pada perusahaan daerah Pusdak Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera atau BKS tahun 2017 sampai 2020, di mana penetapan tersangka tersebut setelah tim penyidik memperoleh setidaknya 2 alat bukti yang cukup terkait keterlibatan tersangka NJ dalam perkara dimaksud. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun. Penyidik masih terus mengembangkan perkara ini untuk mencari kemungkinan ada pihak lain yang terlibat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hamdu dan Yahya ini merupakan 2 dari 3 tersangka pengedar narkoba yang berhasil diringkus Satres Narkoba Polresta Samarinda. 1 tersangka lain berada di rutan kelas 2A Samarinda. Dari tangan tersangka, disita barang bukti berupa uang tunai pecahan 50.000 dan 100.000 sebanyak 1,6 miliar rupiah. Selain itu, disita juga barang bukti sabu-sabu dengan berat 162 gram. Kapolresta Samarinda menyatakan, awalnya tim menangkap Hamdu di depan rumah kos Jalan Gerilya, Sungai Pinang Dalam. Sehari kemudian, polisi kembali melakukan penangkapan. Kali ini pengedar yang tertangkap ini bernama Yahya. Dari keduanya diketahui jika peredaran sabu-sabu ini dikendalikan dari napi yang menghuni rutan. Nah, yang menarik dari hasil pengembangan saudara ini mengatakan bahwa yang bersangkutan ini melaksanakan perintah untuk melakukan transaksi ini dari seseorang yang berinisial HW. Dan yang bersangkutan ini kebetulan memiliki status sebagai narapidana dan masih dalam menjalankan
Rutan Kelas 1 Samarinda. Kedua pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Merapi, Tanah Merah, Samarinda Utara, Rabu siang mendatangi lokasi tambang batubara. Ini merupakan dampak dari keresahan menyusul kegiatan penambangan di kawasan tersebut. Warga menjadi resah karena dampak dari aktivitas tersebut menyebabkan areal pemakaman terancam longsor. Bahkan kini retakan di sekitar makam sudah semakin lebar. Warga mendesak agar pemerintah kota segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum dampak buruk dari penambangan itu benar-benar terjadi. Desakan warga semakin kencang lantaran aktivitas penambangan yang sudah berlangsung selama 2 pekan itu tidak pernah berkoordinasi dengan warga sekitar. Ini bilang ilegal enggaknya Pak ya, karena di sini kan konsesinya termasuk di sebelah sananya itu konsesinya Puma, tapi kalau sudah dia masuk ke sini sudah koridor. Oh iya. Koridor yang ditanggung. Cuma kalau menurut keterangan dari RT lingkungan nggak ada izin mereka dengan lingkungan. Oh nggak ada izin Pak ya. Ada, itu kan ada dari sebelumnya nggak ada. Ini kegiatan tambangnya sudah berapa lama Pak? Ini baru aja ini. Baru aja Pak ya. Iya baru. Nah ini apa yang dikeluhkan masyarakat Pak? Ya yang dikeluarkan masyarakat kan khususnya saya sendiri karena di atas itu kan makamnya ibu saya, adik saya, ponakan saya di situ. Itu sudah retak, udah mau longsor, mau jatuh. Pihak kelurahan yang turun ke lapangan bersama polisi dan tentara berjanji akan mengumpulkan data dan keterangan terkait pemilik tambang termasuk izin eksploitasinya. Sebelum data tersebut didapat, pihak kelurahan meminta agar aktivitas penambangan dihentikan. Kita meninjau ada laporan dari warga ada kegiatan tambang di sekitaran pemakaman warga. Jadi intinya warga yang sekitar sangat keberatan karena potensi ada longsor. Untuk kondisi makam sendiri Pak Lurah? Kondisi makam itu ini dua ya, ada pemakaman non muslim dan muslim, jadi satu. Jadi sangat sekitar tidak sampai 10 meter jaraknya dari pemakaman. Jadi warga mohon itu dihentikan dan kita koordinasikan, kita musyawarahkan. Insya Allah besok jam 9 di kelurahan. Ada yang rusak dari makam ini Pak Lurah? Sementara makamnya belum, tapi di area makam itu sudah ada retak. Sementara itu, dari kegiatan penambangan ini sudah mulai terlihat tumpukan batu bara yang ditempatkan di lokasi tersebut. Saat warga bersama petugas mendatangi areal tersebut, kegiatan penambangan tidak terlihat. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jalan poros Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini kondisinya kian memprihatinkan. Jalan yang sebelumnya mulus kini dipenuhi lubang. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan terutama pengendara roda 2. Kerusakan pada permukaan jalan sudah berlangsung lama. Jalan ini cepat rusak karena kerap dilintasi kendaraan pengangkut alat berat dan truk berbadan besar. Lumayan lama ya, kan sering diperbaiki, kalau kena hujan rusak lagi gitu aja. Oh, sering ditambal sulam gitu Pak ya? Iya. Nah, sebagai warga sini gimana Pak melihat dengan kondisi jalan rusak ini Pak? Ya kurang enak lah. Yang pengaruh ini kan sering perusahaan alat berat itu yang lewat itu. Kalau mungkin masalah gini aja enggak apa, yang alat berat karena muatan itu kan. Sementara itu, Kepala Kampung mengaku sudah melakukan sejumlah upaya untuk mengembalikan kondisi jalan di kampungnya. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mendesak perusahaan tambang yang kerap melintas di kampungnya agar ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut.
Kalau itu kan yang sebelum-sebelumnya memang selalu diusulkan di perusahaan itu, PAMA itu kan. Nah untuk ini tahun ini kami sudah diusulkan juga, sudah kami konfirmasi dengan pihak PAMA. PAMA sudah siap sebenarnya, sudah siap. Kemarin ada kegiatan timbunan dari RT 7, 6 itu, maka dari pengelola bilang bisa minta izin untuk sedikit ditunda gitu maksudnya. Nah, tapi untuk sekarang ini sudah Pak, sudah selesai. Makanya kami kemarin sempat menghubungi dari pihak PAMA. Oke, siap nilainya, kami akan segera melaksanakan itu penimbunan memperbaiki lubang-lubang aspal itu, Pak. Warga hanya berharap perbaikan jalan di kampungnya bisa diwujudkan dengan segera. Warga sudah lelah dengan buruknya jalan yang berada di daerah mereka. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.